Atau silaturahim ya. Ya setidaknya yang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya kan dipanjangkan umurnya, datang silaturahim. Dan itu memang terbukti. Kita silaturahim aja. Kenapa sih di organisasi? Itu pasti ada itu rezekinya, Pak. Iya. Apa? Setidaknya air putih. Itu gimana rezekinya ya? Langsung ada itu air putih teh aja mah ada itu. Sangat terasa. Baik pemirsa, di sini kami berhasil mengundang daripada narasumber yang bisa dijadikan untuk tambahan dalam acara kemarin Brahma Kumbara bin Haji Muhammad Yasin. Salah satu di antara mereka berhasil kami undang itu diantaranya Bang Ubaidillah selaku suami daripada Kahimlah binti Haji Muhammad Yasin. Dan yang kedua itu Abil As bin Sakuri bin Haji Muhammad Yasin. Semuanya masih keluarga. Bagaimana keseruan kami lakukan dialog atau wawancara di studio, berikut kami tampilkan atau kami sajikan untuk Anda semua secara eksklusif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Bagaimana kabar di rumah? Semoga baik-baik semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa, sebagaimana atas keberangkatan kami keluarga besar bin Haji Yasin yang sudah kami beritakan sebelumnya melalui news. Di sini alhamdulillah kami selaku redaksi berhasil mengundang dua narasumber yang dimana mereka ini adalah ya peserta atau anggota daripada keluarga bin Haji Yasin. Langsung saja saya perkenalkan salah satunya di antara mereka yang paling pojok sebelah kiri saya ini Abil Ash ya, anak daripada keturunan Bang Sakuri atau Bapak Sakuri bin Haji Yasin. Ya, ini selaku cucu daripada bin Haji Yasin. Nanti beliau akan menyampaikan berkaitan dengan apa yang kami adakan acara di villa, yaitu ada tausiah. Nah, di sini sengaja kami undang ke studio untuk menyampaikannya kembali. Nah, yang kedua, ini ada Bang Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ubaidillah ini adalah suami daripada Kahimlah binti Haji Muhammad Yasin almarhum. Nah, ini semua masih keluarga ya, masih keluarga semua. Dan sengaja kami undang di sini ke studio untuk menyampaikan kalau untuk Bang Ubaidillah ini nanti materinya yang berkenaan dengan silaturahim. Langsung saja pemirsa, mari kita dengarkan daripada penyampaian atau paparan yang akan disampaikan oleh Abang Abil As berkaitan dengan waktu itu di puncak tentang apa Bang Abil? Tentang Maulid. Oke, Bang Abil silakan untuk menyampaikan kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu dan diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, singkat kata mengenai acara di Puncak pada tanggal 26-27 November di Puncak, saya jadi penceramah atau pemateri di dalam acara Maulid. Apa sih Maulid itu yang disampaikan di sana? Ya kurang lebih yang pertama, kita sebagai Bani Yasin, anak cucu mantu dan lain sebagainya, jangan pernah lepas daripada Maulid. Jangan pernah jauh daripada Maulid. Jangan pernah jijik ataupun anti, apalagi anti sama Maulid. Sebab Maulid di situ adalah pintu, salah satu pintu yang ulama ciptakan, yang ulama bikin untuk sampai kepada Rasul. Salah satunya adalah sebagai wasilah. Biar nanti mahabbah kita, cinta kita, rindu kita tersalurkan oleh pengarang-pengarang kitab Maulid tersebut. Jadi perbanyak-banyaklah baca salawat. Yang kedua, agar Maulid itu menjadi ajang silaturahim, menjadi ajang pererat pemersatu keluarga kita. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita, semuanya sama. Tidak ada yang dibanding-bandingkan, si Anu begini, tidak ada, tidak boleh. Itu harus sama rata atas dasar kesetaraan
kekeluargaan, bukan kesetaraan jenjang sosial ataupun ekonomi. Tidak boleh seperti itu. Jadi ayo kita kumpul lagi di lain waktu. Ini perkumpulan bukan perkumpulan yang terakhir. Semoga nanti ada perkumpulan selanjutnya sampai di yaumil qiyamah, sampai di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nanti kita berkumpul bersama keluarga besar kita tuh, dari marga Selong, dari marga Pengtoib, dari marga, wah, masya Allah banyak banget itu. Ya, semoga kita bisa dikumpulkan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Semuanya sudah pada ngerti, sudah pada paham agama, tidak panjang lebar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa, itulah yang telah disampaikan oleh Abang kita Abilas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang pengamalan peringatan Maulid, ya, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bang Ubaidillah, ya, suami daripada Kak Himlah. Di sini saya sengaja mengundang beliau untuk menyampaikan berkenaan dengan silaturahim. Lalu saja Bang Ubay, ini yang saya ingin tanyakan adalah tentang silaturahim ini kan memang sudah menjadi perintah Allah dan juga Rasulnya, ya, dan juga banyak sekali hikmah dari agama sendiri. Yang pertama nih Bang Ubay, apa sih sebenarnya silaturahim itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaat silaturahim itu dapat kita rasakan dari beberapa sisi. Dari sisi rohania, kita akan mendapatkan manfaat ketenangan jiwa, kebahagiaan. Yang kalau sekarang wabah sedang kita hadapi itu COVID, itu sistem imun itu dapat begitu kuat kalau jiwa kita tenang, hidup kita bahagia. Karena ketika kita mengadakan silaturahim, apalagi silaturahim itu kita jalan ke satu tempat yang indah, tempat yang dingin, adem, ada kolam renang dengan taman-taman yang begitu indah, kita ngobrol bareng, kita cerita bareng, kita ketawa bareng, bahkan di dalamnya juga kita sholat bareng berjamaah, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, kesenangan, sistem imun akan begitu kuat. Itu salah satu dari manfaat silaturahim. Tentang sholat berjamaah, ya, mungkin kita kalau di rumah mungkin ya dengan keluarga paling sama suami, sama istri, sama anak, ya. Nah ini dengan berkumpul ini kita bisa berjamaah dengan keluarga besar. Keluarga besar, ya. Iya, ini jarang bisa kita lakukan, ya, untuk silaturahim. Oke Bang Ubay. Yang kedua, upaya, ya. Upaya-upaya agar bisa terjalin silaturahim. Ini karena ini sulit sekali memang. Harus ada upaya agar keluarga yang mungkin bukan bin Haji Yasin saja nanti bisa dicontoh dengan keluarga besar yang lain. Upaya apa sih gitu? Yang nyata atau real yang kita jalani kemarin itu upaya yang pertama. Kita kan kemarin membuat satu kepengurusan, ya, kepengurusan Bani Yasin. Di situ ada ketua, di situ ada bendahara, di situ ada sekretaris yang merencanakan perkumpulan selanjutnya. Itu satu upaya. Ada juga ketika kemarin abang kita, Cang Turi, ketika dia membacakan silsilah, bapak kita Haji Yasin itu siapa? Anaknya siapa saja, saudaranya siapa saja. Itu upaya untuk menjalin silaturahim. Karena dari situ kita kenal, oh ini anak si Anu, ini cucunya si Anu, masih saudara sama kita. Ketika itu kita tahu, ya, kita pahami, rasa cinta kita akan berlebih. Beda dengan orang-orang yang mungkin si A dari mana, turunan siapa, tanpa ada silaturahim, ada tali darah yang kita pahami, itu rasa cinta berbeda. Saya kenal Adil misalnya, anak Bang Puri, kakaknya istri saya. Perasaan cinta itu akan lebih. Apalagi kemarin abang Ausan, Haji Yasin, kakaknya siapa, terus orang tuanya siapa, Haji Selong punya anak berapa, siapa saja. Oh, rasa cinta itu bertambah. Itu salah satu manfaat daripada silaturahim, atau cara kita untuk mengadakan silaturahim itu seperti apa. Salah satu upaya. Oke, mengenai silaturahim, Islam sendiri memandang seperti apa?
silaturahim. Subhanallah, Islam itu ya Bang Abil sangat peduli dengan silaturahim. Banyak sekali hadis-hadis kita bisa baca lah, kita ngaji gitu ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Banyak rentetan. Kenapa sih Rasulullah atau Allah Tuhan kita sangat peduli dengan silaturahim? Karena tujuan Rasulullah SAW diutus ada rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Ketenangan alam, silaturahim itu terus terjaga antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara saudara dengan saudara yang lain, saling mengenal, saling memberi, saling mengasihi. Ketenangan, kedamaian itu bukan hanya tercipta oleh satu keluarga itu saja. Ya. Misalnya satu keluarga akur dengan tetangga yang satu lagi, yang ini akur dengan terus satu kampung itu akur. Ketika satu kampung akur dengan kampung yang lain, maka akan tercipta keakuran dan kedamaian satu kampung bahkan satu negara. Itu namanya silaturahim. Negara dengan negara kalau mereka menjalin silaturahim yang begitu kuat, tidak ada konfrontasi, maka akan tercapai kedamaian dunia. Itu yang kita pahami dengan rahmatan lil alamin. Wah, Islam sangat menjunjung tinggi silaturahim. Bahkan orang yang memutus silaturahim, nggak tanggung neraka. Bahkan kita sering dengar marahan 1 hari, 2 hari, 3 hari kesana udah haram. Dan tetap harus terjalin silaturahim. Yang lebih kita pahami lagi, ada orang misalnya orang tuanya di luar dari Islam, apa harus terputus silaturahim? Ya, tetap harus pengabdiannya kepada orang tua. Iya, tetap silaturahim harus tetap terjaga, masya Allah. Karena kedamaian abadi, kedamaian di bumi ini sangat diharapkan oleh Islam itu sendiri. Begitu juga dengan spanduk yang kita buat kemarin. Ada tuh salah satu hadis Bukhari yang saya kutip di bawah tuh, man ahabba ayyun satulahu fi rizki wa yusa'alahu fi azari fal yasir ujungnya ya. Ya setidaknya yang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, datang silaturahim. Dan itu memang terbukti. Kita silaturahim aja, kenapa sih diluaskan rezeki? Itu pasti ada itu rezekinya, Pak. Iya. Apa? Setidaknya air putih ada. Itu ada rezekinya ya. Langsung ada itu air putih teh aja mah ada itu. Sangat terasa. Iya, alumni nih. Kita alumni buat satu perkumpulan, silaturahim terjalin. Kita rasakan itu. Kita bisa nanyain kerjaan, ya kita bisa nanyain anak kita mau kerja di mana, informasi-informasi itu dan silaturahim itu, subhanallah, sangat bermanfaat. Mungkin itu kita rasakan dari pengalaman kita sendiri, karena kita kenal teman, kita kenal saudara, kita informasi tentang ya kerjaan, ya banyak lah dari silaturahim. Oke, itu juga saya berkenaan dengan pengalaman pribadi ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir nih Bang Ubay nih. Silaturahim ini nggak gampang ternyata ya. Jadi kadang-kadang ada aja masalah ya. Nah, ketika kita menghadapi masalah tentang hubungannya dengan silaturahmi, menurut Abang nih ya, solusinya apa sih gitu? Ada masalah, ada solusi gitu maksud saya. Sesuai pengalaman Abang nggak gitu? Kalau dalam Islam ya, mungkin harus ada penengah. Ya, ketika misalnya si A dan si B terjadi clash, terjadi ketidakcocokan, terjadi putus silaturahim, ya yang harus kita lakukan adalah cari penengah, tokoh yang dituakan ya di antara dia berdua, di antara si A dengan si B, atau si A putus dengan si B, si A berkeinginan lah untuk menyambung silaturahim. Rasanya berat kalau dia langsung menegur si B atau datang ke si B, ya si A harusnya cari teman, cari penengah, cari orang-orang yang bijaksana yang bisa menengahi agar hubungan silaturahim mereka kembali, ya yang tadinya panas, yang tadinya keras hukum jadi mencair kembali. Itu perlu orang-orang di antara mereka yang ini manfaat adanya ustaz, kita gitu ya, tokoh masyarakat, ada orang tua. Iya, ada orang tua di antara kita. Di antara pemuda ada tokoh pemuda, ada tokoh pemuda, di antara orang tua ada tokoh masyarakat gitu. Di antara anak-anak ada yang paling tua. Itu salah satunya. Oke. Itu Bang Isa. Jadi ada juga ya pokoknya di antara keluarga ini jangan
istilahnya jangan ada yang keras hati lah ya, harus ada kerendahan hati ya. Kalau memang itu ada kesalahan ya kita harus akui kesalahan kita gitu ya, biar tetap silaturahim ini terus terjaga. Bukan malah saling keras-kerasan gitu ya. Oke, itu aja pemirsa ya, demikian apa tadi yang telah disampaikan sama Bang Upa ini. Subhanallah, sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Di sini kita bisa simpulkan bahwa manfaat daripada silaturahim itu sangat luar biasa, dan memang karena itu juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang juga diberikan tugasnya kepada para rasul-rasulnya untuk diamalkan. Salah satu bentuknya tadi maulid itu silaturahim yang terjadi di masyarakat ya. Tadi yang Bang bilang untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasul. Ya, salah satunya dengan maulid. Mau ngapain aja maulid ya? Silaturahim itu salah satunya udah Pancasilais lah. Persatuan Indonesia. Oke pemirsa, karena memang waktu yang sudah cukup terbatas ya. Ngopi ada undangan lagi. Undangan ya. Undangan lagi. Ya cukup sekian pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih kepada Bang Abiat dan juga Bang Ubaidillah. Cukup luar biasa sekali tadi apa yang telah mereka sampaikan. Ya pemirsa, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun demikianlah kami laporkan sebuah berita berkaitan dengan acara Brahma Kumbara bin Haji Yasin yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 November 2020, yaitu pada hari Jumat pagi sampai dengan Minggu sore di Cisarua, Tugu, Bogor, Jawa Barat. Ya, cukup sekian berita yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum